Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu dan para sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat jumpa kembali malam ini dengan acara bekal belajar kasih Allah yang nanti kita akan bertemu dengan Romo kami yang masih grace, masih tahbisannya masih belum hilang, jadi Romo Stefanus Tino Dwi Prasetyo. Romo ini adalah Romo paroki kami yang baru ditahbis awal tahun ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang di luar paroki, mungkin belum kenal dengan Romo Tino, tapi YouTube-nya sudah beredar di seantero viral di YouTube. Jadi Romo Tino adalah sebelum ditahbis menjadi Romo, beliau adalah dosen bimbingan dan konseling di Universitas Atmajaya. Malam ini kita akan belajar dengan tema pengalaman Daun yang dipulihkan. Itu nanti diambil dari kitab Hagai. Kitab Hagai kita tahu cuma ada 2 bab saja, tapi Romo Tino nanti akan memberikan pencerahan yang lebih mendalam buat kami semua. Seperti biasa, sebelum nanti kita mulai dengan Zoom, mohon Bapak Ibu nanti menuliskan nomor HP atau nomor WA yang bisa dihubungi untuk dimasukkan ke dalam grup sahabat KKS Paroki Kelapa Gading, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan. Ada momen-momen bagus yang selalu disiapkan oleh seksi kerasulan kitab suci setiap hari Rabu malam. Untuk itu, mohon Bapak Ibu siap dengan duduk yang nyaman, berpakaian rapi, agar bisa fokus untuk mendengarkan pencerahan dari Romo Tino. Baik Bapak Ibu, sebelum acara mulai, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih kami haturkan atas penyelenggaraan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Teristimewa malam ini kami boleh berkumpul di dalam virtual Zoom ini untuk mendalami kitab Hagai yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang terkasih, Romo Tino. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami semua memperoleh hikmat dan pencerahan yang berasal dari Engkau saja. Berkatilah juga perangkat-perangkat yang digunakan malam ini agar semuanya berjalan dengan tanpa gangguan sehingga acara boleh berlangsung dengan lancar dan hikmat. Terima kasih Tuhan, sertailah kami dari acara ini dalam acara ini dari awal hingga akhir pertemuan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, bila nanti Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, boleh silahkan tulis di chat atau tunjuk tangan. Kalau ada waktu, nanti Romo Tino boleh berkenan untuk menjawabnya. Mari Romo Tino, waktu kami persilahkan. Baik Ibu Bapak dan teman-teman yang terkasih, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Romo Tino. Saat ini bertugas menjadi pastorekan di Paroki Kelapa Gading. Jadi saya tahbisan masih 0 tahun. Baru beberapa bulan ditabiskan Mei yang lalu dan mendapat tugas pertama di Paroki Kelapa Gading. Lalu saya juga membantu, diminta Bapak Kardinal untuk belajar dan membantu komisi kerasulan keluarga di Keuskupan Agung Jakarta bersama Romo Erwin. Jadi salah satu tambahan tugasnya adalah belajar dan mendampingi komisi kerasulan keluarga.
Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya dikontak oleh Bu Rosita untuk sebetulnya bulan lalu, cuman bulan lalu sepertinya bulan lalu sih. Tapi saya minta maaf bulan lalu saya belum bisa dan jadwalnya mendadak penuh. Bukan karena apa-apa, cuman ya karena waktu itu sedang penyesuaian juga, lalu terus masih satu dua ada hal yang harus diselesaikan. Dan sekarang kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang berbahagia ini. Apapun situasi dan kondisi kita, ya mari kita persembahkan bersama-sama. Ada yang bahagia, ya kita bersyukur. Mungkin ada yang sedang bergulat, ya mari kita berjuang bersama. Maka dalam situasi kondisi apapun kita saat ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita belajar dari kitab Hagai. Yang pertama alasannya kenapa Romo kok kitab Hagai? Satu, ini memang kitab yang sedang saya gumuli sebetulnya. Artinya lahir dari refleksi dan pergumulan batin saya. Lalu yang kedua, ini juga babnya tidak terlalu banyak, ya, 2 bab, tetapi buat saya istimewa. Saya bukan soal kitab itu kita lihat dari babnya yang banyak lalu itu bagus dan seterusnya. Tidak, kita tidak bicara mengenai itu, tetapi ya apapun situasinya saat ini saya merasa bahwa kitab Hagai ini menyentuh gitu ya, dan itu memberikan inspirasi. Lalu yang ketiga, sekurang-kurangnya saya nggak tahu kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sekurang-kurangnya saya sepertinya kitab Hagai ini jarang ya ditengok-tengok, itu kayaknya jarang. Hagai itu apa ya Romo ya? Rasanya kok kayaknya masih asing. Moga-moga Bapak Ibu dan teman-teman juga sudah membacanya. Sekurang-kurangnya saya merasa oh iya ini kitab yang sepertinya kalau dari kitab suci kita tuh kayaknya Hagai itu jarang kita mampir gitu ya. Maka sekarang kita mampir ke shelternya Hagai, kita mau tahu gitu, kira-kira ada apa ya, situasi apa yang sebetulnya terjadi gitu ya. Maka sebelum kita melanjutkan, bolehkah saya minta 1-2 orang ya, itu kita akan baca dulu bab 1, itu ada 14 ayat, mungkin satu orang 7 ayat, lalu ayat ke-8 sampai ke-14 orang kedua. Boleh dibantu Bu Eti? Baik. Siapa kira-kira? Baik, saya akan mulai bab 1 ayat 1 sampai dengan 7. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Pak San? Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ.
firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Jerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan juga berkata perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan, Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita ambil waktu sejenak untuk meresapkan kembali sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Mari kita masuk dalam keheningan, moga-moga terang Roh Kudus memampukan kita untuk melihat dan membuka hati kita menerima sabda Tuhan dengan terang Roh Kudus itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, salah satu metode dari membaca kitab suci, sebetulnya banyak ya, tapi salah satu yang menjadi saya juga lakukan, lalu juga saya wartakan dan saya bagikan kepada perjumpaan-perjumpaan, misalnya pendalaman iman dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar, salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah mencoba setelah kita membaca kitab suci, diawali pasti dengan doa. Nah, biasanya kan kita punya kecenderungan lalu melihat nih, ini apa ya maksudnya, ini apa ya artinya, dan seterusnya. Itu baik. Biasanya kita dengan membaca kitab suci, lalu kita mencoba membuat tafsiran, membuat pemaknaan, dan seterusnya. Tetapi kali ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua mencoba membiarkan bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi itu justru membaca kehidupan kita. Jadi kita tidak tidak dalam tanda petik dengan haus pengetahuan dan intelektualitas kita itu baik, tetapi saya ingin mengajak dalam kesempatan kali ini mencoba dan membiarkan diri, membuka diri pasti, mencoba untuk pelan-pelan meresapkan itu dan membiarkan bacaan-bacaan yang sudah kita dengar dan kita baca sendiri, itu justru membaca kehidupan kita. Apapun situasi kita saat ini, apapun kondisi kita, entah yang bahagia, yang lagi bersyukur, yang mungkin sedang bergulat, ya kita mencoba untuk membiarkan, biarlah sabda Tuhan
yang kita dengarkan melalui kitab Hagai ini justru membaca apa yang menjadi pergulatan hidup kita, apa yang menjadi perasaan kita saat ini, dan itu Bapak Ibu bisa gunakan sebagai salah satu metode atau cara kita untuk membaca kitab suci. Baik, sebetulnya memang babnya ini hanya ada 2, jadi kalau mau dibilang pendek sih pendek banget sebetulnya, tetapi saya tidak buru-buru langsung ke bab 2, nanti kita akan ambil beberapa bagian saja di bab 2, tetapi kita mau lihat dulu konteksnya di bab 1, dan kita mau lihat Hagai itu pada zaman kapan dan apa sebetulnya yang terjadi di kitab Hagai ini. Maka saya akan mencoba untuk mengawalinya. Kita semua lihat tadi sudah dibacakan, pada zaman siapa, ada Zerubabel lah, ada Imam Joshua, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, saya hanya mengutip beberapa sejarah singkatnya saja, karena kalau runtutan sejarahnya memang kalau baca kitab Hagai ini tidak bisa dilepaskan dari kitab Ezra. Kitab Ezra itu ada di mana, Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Kitab Ezra ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama ya pastinya. Jadi kitab Hagai ini tidak bisa dilepaskan. Kenapa kok tidak bisa dilepaskan? Karena kitab Hagai atau kata Hagai ini itu muncul pertama kali justru di kitab Ezra. Itu sejarahnya ya. Kita tahu bahwa Hagai ini hidup kurang lebih di sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Pada zaman itu dia hidup melayani bangsa Yehuda. Nah, kalau kita lihat arti namanya Hagai gitu ya, apa namanya? Kalau kita Indonesia kan Hagai ya, tapi kalau misalnya Yunaninya kan menggunakan ada G-nya, terjemahannya tuh G-nya 2 ya, Hagai gitu. Itu artinya meriah, nuansanya nuansa pesta. Jadi ya pasti ada kegembiraan di sana, pasti ada suasana happy, ada suasana sukacita. Itu arti nama Hagai sendiri. Nah, Hagai ini adalah salah satu dari 12 nabi kecil. Dan dia menulis kitab Hagai ini sendiri. Jadi nabi kecil kan banyak ya. Nah, ini salah satunya, ada 12 itu, salah satunya adalah si Hagai ini. Nah, nama Hagai itu pertama kali, seperti yang saya sampaikan, pertama kali itu muncul di kitab Ezra. Bapak Ibu bisa lihat mungkin ya, Ezra 5 ayat 1. Moga-moga saya nggak salah. Ezra 5 ayat 1, saya bacakan. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Itu pertama kali muncul kata Hagai atau nama Hagai itu di kitab Ezra. Lalu nama Hagai sebanyak 11 kali itu muncul di kitab Ezra dan di kitab Hagai. Nanti Bapak Ibu bisa mencari di Ezra ada berapa, di kitab Hagai sendiri disebutkan ada berapa ya. Lalu fakta penting yang terjadi dari kitab Hagai sendiri adalah Hagai memimpin umat Israel, seperti kisah yang tadi di bab 1 sudah dibacakan ya. Hagai memimpin umat Israel untuk menyelesaikan bait suci. Bait suci yang keberapa? Bait suci yang kedua, karena sebelumnya sempat runtuh. Maka subnya, kalau tadi dibacakan oleh Ibu Eti, ajakan untuk membangun kembali. Ya, ajakan untuk membangun kembali. Maka yang kedua ini, setelah mereka kembali dari pembuangan. Nah, Hagai ini adalah nabi pertama dari 3 nabi setelah pembuangan Babel. Nanti muncul yang namanya Zakaria. Nanti muncul juga ada yang namanya Maleaki. Nah, ini Nabi Hagai ini nabi pertama dari 3 setelah masa pembuangan. Pasca pembuangan Babel. Nah, lalu kita melihat Hagai itu mulai bernubuat. Ya, bernubuat sekitar kurang lebih 14 sampai 15 tahun lah. Setelah kembalinya orang-orang Yahudi ke Yehuda sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Maka tadi kalau melihat kan bagaimana Hagai selalu menyerukan ya seruan-seruan Allah, mewartakan visi misinya Allah ya,
Maka dikatakan ya dia bernubuat setelah kembalinya orang-orang Yahudi ke Yehuda. Lalu Hagai itu dikenal sebagai nabi yang sangat keras, menyerukan agar orang-orang Yahudi untuk membangun kembali bait suci. Maka konteksnya sekali lagi, moga-moga kita punya kerangka dan bingkai yang sama. Saya selalu menekankan berulang kali, berarti ini menjadi satu kata kunci ya. Jadi Hagai itu selalu menyerukan kepada orang-orang Yahudi untuk membangun kembali bait suci. Saat orang-orang Yahudi membangun kembali bait suci, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kalau bahasa orang muda sekarang mengatakan tidak semudah itu, Ferguson. Jadi banyak kalau orang bilang banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh mereka. Tidak semudah yang kita bayangkan. Oke, bangun, selesai dalam sekian waktu gitu ya. Tetapi ternyata nggak semudah itu. Nah, yang terjadi, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ada tantangan sebetulnya baik dari eksternal maupun dari internal, dari dirinya sendiri, dari pribadi mereka sendiri. Saya sedikit berikan clue-nya sebelum nanti kita akan masuk lebih dalam ya. Tantangannya dari luar apa? Pada saat mereka ingin membangun, jadi kan sudah diserukan, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun. Tetapi begitu mereka memulai itu, ditentang oleh orang Samaria dan tetangga, bangsa-bangsa tetangga sekitarnya, ditentang terkait dengan rencana pembangunan bait Allah ini. Mereka melakukan intimidasi, ya kan? Mereka melakukan yang namanya provokasi kepada orang-orang Yahudi. Ngapain bangun bait suci lagi itu buat apa? Itu kan sebetulnya menjadi visi misinya Tuhan Yesus ya. Visi misinya Allah kepada orang-orang Yahudi ini melalui Hagai, tetapi gagal. Mereka dalam tanda petik rencananya untuk sementara waktu digagalkan dengan berbagai macam tantangan yang mereka terima. Lalu setelah mendapatkan intimidasi, mendapatkan provokasi semacam itu, tindakan itu berhasil mematahkan semangat dan membuat lesu kerohanian bangsa Yahudi. Yang tadinya rajin ibadat ya, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman kalau yang sudah pernah ke Yerusalem ya mungkin tahu ya tradisi Yahudi itu banyak sekali doa-doanya dan mereka tekun dan taat sekali dengan tradisi, ya kan? Tetapi ketika situasi itu mereka alami, tantangan itu mereka jumpai, mereka menjadi patah semangat. Bahkan hidup rohaninya menjadi lesu. Akibatnya apa? Pembangunan bait suci terhenti pada tahun 534. Jadi kurang lebih sekitar 14 tahun atau 15 tahun Bapak Ibu bisa dibayangkan. Bangunan bait Allah atau bait suci tidak jadi. Jadi kalau dibahasakan zaman sekarang itu bangunannya itu menjadi proyek gagal gitu ya. Artinya sesuatu yang nggak terjadi, sudah direncanakan tapi belum terlaksana. Yaitu tadi dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi. Nah, tantangan yang kedua, orang-orang Yahudi mulai kehilangan tadi ya. Jadi setelah dari dapat intimidasi, dapat provokasi, mereka jadi patah semangat ya. Mereka menjadi lebih mementingkan membangun rumah mereka masing-masing. Ya sudahlah, mendapatkan intimidasi, ya sudahlah, mendapatkan provokasi, dibujuk-bujuk dan seterusnya. Saya nggak tahu bujuk rayunya seperti apa. Tetapi akhirnya, ya mungkin saya membayangkan ini ilustrasi dan imajinasi saya. Ngapain bangun bait Allah? Lebih baik bangun buat rumah sendiri, ya kan? Ngapain tuh bangun buat kayak begituan? Apa untungnya buat kamu? Mendingan kamu bikin rumahmu sendiri. Emang kamu nggak ada kerjaan lain selain bangun bait suci, ya kan? Itu imajinasi saya ya. Jadi orang-orang Yahudi ini mulai kehilangan semangat dan mereka menjadi ya sudah mereka masuk ke dalam diri mereka sendiri, godaan semakin kuat, ya sudah. Kalau gitu saya lebih ngurusin rumah, membangun rumah sendiri aja kali ya.
Nah, itu mulai tuh godaan-godaannya semakin muncul, ya kan? Daripada membangun bait suci, mendingan membangun rumah sendiri, ya kan? Daripada ngurusin bait suci nggak jelas, mendingan ngurusin saya sendiri. Sama mungkin, daripada saya pelayanan nggak jelas, ya kan? Situasinya nggak mudah, banyak tantangan, diomongin orang, dan seterusnya. Ya sudah, saya ngurus diri saya sendiri aja. Lebih aman, lebih nyaman misalnya. Tetapi mereka punya alasan. Loh, kenapa kamu kok nggak bangun bait suci? Kenapa kamu kok nggak melanjutkan proyek atau visi misinya Allah untuk membangun bait suci? Mereka bilang, belum waktunya. Nah, itu sebagai bentuk alasan mereka sebetulnya. Nah, itu ada dua hal, ini yang kita pegang ya Bapak Ibu ya, sebagai bingkai kita malam hari ini belajar dari kitab Hagai. Itu situasi yang sebetulnya yang dihadapi oleh Hagai. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan, saya membayangkan menjadi Hagai ya, ketika diutus misalnya oleh Tuhan, saya mendapati tempat perutusan saya dengan situasi yang semacam itu. Nggak mudah loh sebagai seorang Hagai ya, dia sebagai seorang nabi. Tidak mudah. Saya membayangkan, wah gila ya, kalau misalnya dia di tempat perutusannya dengan situasi umatnya yang demikian seperti orang-orang Yahudi, dengan segala macam tantangan yang dihadapi, lalu mereka patah semangat, godaannya muncul dari dalam dirinya terus begitu. Nah, itu menjadi PR besar sebetulnya. Nah, ini moga-moga di awal ini menjadi kerangka kita bersama ya, bingkai kita bersama untuk kita masuk lebih dalam. Saya lanjutkan sebentar, sedikit mengulang. Jadi, jelas ya, karena ini ada di kitab Perjanjian Lama, maka Nabi Hagai ini adalah Nabi Perjanjian Lama yang pulang bersama orang-orang buangan setelah mereka diasingkan di Babilonia kurang lebih 70 tahun. Itu Hagai situasinya semacam itu, background-nya ya. Mereka kembali atas titah Yosua, Imam Yosua, dan ketika sampai di Yerusalem, mereka diminta Tuhan membangun bait suci. Maka lagi-lagi ini menjadi poin pokoknya Bapak Ibu. Mereka diminta, atau Hagai ini diminta untuk membangun bait suci. Dulu baitnya Salomo yang runtuh, maka itu perlu dibangun kembali. Namun mereka tidak langsung menyelesaikan visi misinya Tuhan. Jadi mereka tidak merampungkan apa yang menjadi agenda yang harus mereka kerjakan. Maka kalau ada istilah unfinished program, nah ini saya baru ingatnya. Kalau di seminar itu ada istilah itu. Jadi setelah kita selama setahun lalu evaluasi mana-mana saja yang belum diselesaikan. Nah, kita yang bilangnya kalau belum diselesaikan berarti ada unfinished program, yang itu mesti kita harus bayar. Dalam arti kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu, gitu. Nah, jadi mereka itu tidak langsung menyelesaikan, mereka terjebak. Saya bilang tadi tantangan tadi ya. Kalau flashback yang tadi saya katakan, mereka terjebak dalam urusannya sendiri yang sifatnya mendesak, menuntut mereka menurut kepentingan mereka. Jadi membangun rumah yang tadi saya bilang, itu menurut mereka mendesak, tetapi mendesak menurut ukuran mereka. Sibuk dengan memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri. Tetapi mereka lupa, mereka punya visi misi nih. Ada program, ada proyek, ada pelayanan, apalah bahasanya, yang harus mereka selesaikan menjadi visi misi dari Tuhan. Nah, ini yang menjadi tantangan sebetulnya untuk orang-orang Yahudi dan juga Hagai waktu itu. Mereka lupa dengan visi misi mereka sebagai umat pilihan. Saya mau berhenti di sini. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, kadang kita sebagai orang-orang beriman Kristiani, kita tuh kan mengaku diri kita adalah orang beriman Kristiani ya. Dan kita yakin itu. Kita sebagai anak-anak Allah, sejak dibaptis, menerima Tuhan Yesus di dalam diri kita, lalu kita mengikuti pelayanan, dan seterusnya. Kita mengaku diri bahwa orang-orang pilihan Allah. Kita mengaku diri kita adalah orang-orang beriman Kristiani. Pertanyaannya adalah, saya, Bapak Ibu, dan kita semua, apakah kita setiap hari itu sungguh-sungguh setia, taat, menjalankan apa yang menjadi visi misi Allah kepada kita sebagai orang-orang pilihannya? Ataukah kita hanya sementara
ya saya labelnya orang-orang Kristiani, ya kan? Tetapi ketika kita pelayanan, ketika kita dalam hidup berkeluarga misalnya, bukan visi misi Allah yang kita kedepankan, tetapi mungkin bisa jadi, minta maaf, visi misi kita secara pribadi. Yaitu pun saya juga mengalami, dan itu pergulatan kita bersama Bapak Ibu dan teman-teman. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan, itu muncul dari kita sebagai manusia, kecenderungan kita sebagai manusia untuk memenuhi diri kita sendiri. Sometimes tuh kita lupa ya, bahwa kita tuh orang-orang pilihan Allah, yang kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita punya visi misi, ada hal yang harus kita laksanakan sebagai orang-orang pilihan Allah ini. Nah, maka diutuslah Nabi Hagai kepada orang-orang Yahudi untuk mengingatkan, hei, jangan lupa ya, kita itu hidup itu punya tujuan, ya kan? Umat Tuhan, umat Allah, orang-orang pilihan, hidupnya tuh pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Ya melaksanakan visi misi Allah. Kalau dalam bahasa yang lebih modern, ya kita mewartakan dan melanjutkan karya keselamatan Allah di tengah dunia. Bukan keselamatan diri sendiri, bukan memenuhi kebutuhan diri sendiri, bukan memenuhi kebutuhan untuk keluargaku misalnya. Loh Romo, jadi itu nggak baik, itu nggak boleh. Bukan seperti itu. Tapi cara pandang kita adalah, kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang beriman Kristiani, kita punya tanggung jawab, kita punya pelayanan yang dipercayakan kepada kita, yaitu mewujudkan visi misi Allah supaya terwujud di tengah dunia. Yaitu apa? Ya karya keselamatan, kabar sukacita Injil, dan seterusnya. Maka Hagai ini diutus sebagai nabi utusan Allah. Coba ingetin tuh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang katanya orang-orang pilihan. Tetapi kok gitu? Nah itu, kurang lebih itu situasi yang dialami oleh Hagai. Tujuan hidup itu bukan hanya soal makan dan minum. Jadi kalau Pak Paulus mau mampir ke pastoran, kita mau makan bersama, saya silakan aja, bahkan boleh. Boleh, nggak apa-apa, itu bisa dimakan saja apa yang ada. Tetapi kita bukan hanya soal makan dan minum. Ini bercanda ya Pak Paulus ya. Iya, jadi tujuan hidup kita itu, yang seperti tadi saya sampaikan, itu bukan hanya soal makan dan minum. Bukan hanya soal makan, minum, berkeluarga, punya anak, ya kan? Terus hidupnya sehat, bahagia, sejahtera, mati masuk surga, ya kan? Kita kan maunya begitu ya. Semuanya indah, seperti yang kita konsepkan. Kalau orang muda sekarang mengatakan, nggak gitu Romo konsepnya, gitu kan. Ya benar, memang nggak gitu konsepnya, gitu. Jadi kita mesti meluruskan cara pandang kita. Maka ini, saya selalu mewartakan, selalu juga saya hidupi diri saya sendiri. Sebetulnya hidup kita itu juga tergantung based on our mindset, gitu ya. Jadi, cara pandang kita, cara kita membuat keputusan dan seterusnya, itu mestinya tergantung juga cara bagaimana kita mengakui diri kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Kalau identitas kita jelas bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, maka cara berpikir kita pun juga seperti cara berpikir orang-orang pilihan Allah. Cara memandang kita, cara memandang sesuatu, atau bahkan menyikapi sesuatu, seperti orang-orang pilihan Allah. Nah ini sebetulnya menjadi core, menjadi intinya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan ini yang saya gulati juga, dan ini menjadi, istilahnya, saya mengatakannya menjadi point of view ya dalam hidup kita manusia, hidup saya pun juga sebagai imam. Ini yang sebetulnya menjadi inti dan kuncinya menurut saya. Dan kita, khususnya saya nih yang sedang menggulati ini, saya belajar dari kisah dan pengalaman Nabi Hagai. Dengan situasi yang nggak mudah, tidak selalu mudah. Nah, yang terjadi Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, mereka sempat, tadi orang-orang Israel tadi yang mengaku pilihan Allah tadi, mereka sempat merasa down.
Wah, ini sebetulnya minta maaf. Kalau kita sudah merasa down, warning. Saya harus mengatakan ini warning buat siapapun, termasuk saya juga. Kalau kita sudah merasa diri kita down, wah ini warning, ini warning. Kalau di rumah sakit itu udah ada teriakan tuh, cold brew, cold brew, cold brew gitu. Itu warning buat kita itu. Saya kadang kalau membayangkan itu, aduh mengerikan sekali. Tapi hidup rohani kita itu juga bisa menjadi warning. Artinya menjadi, wah ini something nih, ada sesuatu ini yang kita masih harus perbaiki segera. Ini karena sudah di warning, jadi maka kita harus segera memperbaiki cara pandang kita, pola pikir kita. Apalagi kalau sudah terjebak seperti orang-orang Israel, dia merasa down. Saya bisa paham ya secara manusiawi ya. Udah punya niatan mau melayani, udah punya niatan mau membangun bait suci, tapi dapat tantangan tuh dari orang Samaria dan bangsa-bangsa tetangga. Siapa yang nggak down, ya kan? Udah mau melayani, ya kan? Di K3S misalnya, melayani di kategori lain, apapun lah, Bapak Ibu bisa melayani di mana saja. Tetapi banyak nyinyiran, diomongin sana-sini. Ya kalau sekali dua kali oke. Tapi kalau berkali-kali siapa yang dapat tahan? Akhirnya ungkapan pemazmur juga mengatakan demikian. Saya mendengar satu dua cerita ya, pengalaman dari umat, ya mencoba apa ya, kita refleksi bersama lah saya mengatakan. Menceritakan bagaimana pelayanannya yang sudah pernah dilakukan dan seterusnya, tetapi selalu dipenuhi dengan tantangan-tantangan yang nggak mudah. Banyak nyinyiran di mana-mana, lalu apa namanya, seolah-olah tuh pelayanan yang dilakukan tuh tidak memuaskan, selalu tidak memuaskan, banyak salahnya, selalu dipandang salah dan seterusnya. Lalu mengatakan, Romo, kalau hanya sekali dua kali nggak apa-apa, lah kalau berkali-kali siapa yang dapat tahan? Nah ini yang dialami oleh orang-orang Israel, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mereka down, banyak sekali tantangan ketika membangun bait suci. Lalu aplikasinya buat kehidupan kita apa sebetulnya? Bait suci itu adalah hidup kita sendiri. Bukan soal bait suci, lalu kita bangun gereja, ya kan, secara fisik. Kita sudah ada, Kim Tae-gon bagus sekali, Yakobus bagus. Kita di Keuskupan Agung Jakarta, sekurang-kurangnya di atas 50% secara fisik bangunannya bagus. Tetapi bukan itu yang kita maksudkan di zaman kita yang sekarang ya. Bait suci yang dimaksudkan adalah hidup kita. Bagaimana aku membangun bait suci di dalam diriku? Bagaimana aku membangun bait suci, membangun hidupku di hadapan Allah? Itu moga-moga bisa menjadi refleksi kita pada malam hari ini. Jadi bait suci yang dibayangkan di zaman sekarang itu bukan lagi soal secara fisik bangunan, tetapi mencoba melihat bagaimana hidupku. Bangunan hidupku di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya sedikit melanjutkan, tambahan saja. Tadi saya mengatakan ya, salah satu bahan refleksi kita, bagaimana aku membangun hidupku ya di hadapan Allah. Apa yang Tuhan telah taruh dalam hidupku, itu sebagai amanah, jangan sampai tersita oleh yang namanya perkara-perkara yang kelihatannya, kelihatannya secara manusiawi itu mendesak gitu ya. Seperti tadi yang saya katakan, kebutuhan-kebutuhan atau urusan-urusan yang sifatnya mendesak tapi sementara. Tetapi ujung-ujungnya nih ya, ketika mengalami tantangan, mendapatkan kesulitan, lalu bangunannya nggak selesai-selesai, nggak rampung-rampung seperti orang-orang Israel, lalu mentalnya down lagi. Jadi di kehidupan ini,
Kita tuh banyak disibukkan dengan perkara-perkara duniawi yang sifatnya sementara. Tetapi justru core-nya tuh bukan itu. Maka kalau gokil bulan ini ya, roti mana itu ya? Masih ingat pasti dari Yohanes ya, tentang roti dan mana. Ya, ini unstable lagi nih tempat saya nih. Sorry Bapak Ibu, terputus ya. Maaf. Oke. Iya, tadi saya sedikit mau mengajak refleksi kita itu agak melebar sedikit soal Injil Yohanes bab 6 yang mungkin bahan gokil ya kan, menjadi bahan gokil dan ini tentang roti dan mana itu ya. Kenapa akhirnya di Injil Yohanes 6 60 sampai 69 mereka akhirnya mengundurkan diri. Lalu Yesus mengatakan kepada para murid, kamu nggak mau pergi juga tuh? Simon Petrus bilang kan, ya enggak lah, kemana kita akan pergi? Karena engkau adalah Mesias dan seterusnya. Kenapa orang-orang banyak itu akhirnya mengundurkan diri? Karena mereka gagal fokus. Mereka gagal move on. Kalau kita sudah gagal fokus, Bapak Ibu dan teman-teman, kalau kita gagal move on, bikin mental kita tuh cepat down. Oh ternyata Yesus yang saya bayangkan tuh nggak kayak gitu, Romo. Katanya Yesus kemarin menggandakan roti, memberi makan 5.000 orang. Lah sekarang saya minta roti lagi nggak ada, dikasihnya roti hidup. Apa maksudnya? Mereka nggak paham. Sama nih, sama seperti orang-orang Israel yang katanya adalah umat pilihan Allah nih. Sibuk dengan perkara-perkara dunia. Lupa yang menjadi fokusnya tuh apa sih sebetulnya. Di sini kan jelas menjadi fokusnya adalah kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita, menyelesaikan visi misi Tuhan Allah. Ketika mereka sibuk dengan perkara-perkara duniawi, lalu dapat tantang, mentalnya down lagi. Mentalnya jatuh lagi. Kalau kita misalnya pelayanan, lalu kita mau, ya oke lah, ya Romo di pelayanan saya bisa cari teman, saya bisa mungkin cari, kalau di OMK ya, cari jodoh lah. Oke, saya sih sangat mendukung ya, orang-orang muda kalau bertemu segala macam sehingga mendapatkan yang seiman ya. Saya sih oke, nggak apa-apa, saya setuju. Lalu kita pelayanan-pelayanan tuh kan kadang, ya nggak tahu lah, kita tuh ada hidden agenda ya, yang kita nggak tahu. Ya pokoknya intinya adalah disibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Dapat tantangan, lalu down lagi. Dapat kesulitan, kalau orang Jawa bilangnya mutung. Mutung itu apa ya? Jadi terus nggak ikut pelayanan lagi gitu ya. Jadi kita mudah rapuh. Hati kita itu mudah retak dalam tanda petik. Ya inilah perjuangan kita. Saya pun juga terus berjuang dan mengolah hidup rohani saya. Lalu mereka mengalami pergumulan yang tiada hentinya, ya. Kesulitan-kesulitan demi kesulitan mereka alami. Misalnya, mereka mengumpulkan banyak makanan, tetapi habis. Ya iyalah, makanan yang dimaksud itu kan makanan yang memang mudah habis, dimakan kan. Lalu penghasilan mereka penuh, tetapi entah gimana, terus penghasilannya jadi berkurang. Jadi setengah, jadi seperempat, lalu habis. Lalu terus mereka berseru, kok rasanya itu nggak ada berkat ya dalam hidup? Yang apa yang dihasilkan? Yang lagi Romo, unstable.
Fresh, Bu. Internetnya lagi ini kali Romo. Sempat terhilang saya, Bapak Ibu, minta maaf. Apakah masih terdengar? Sudah Mo, sudah oke. Oke. Sedang tidak stabil ini sepertinya. Dan juga ini. Tapi kita Iya, tetap Romo. semangat ya. Betul. Jangan down. Gangguan. Dan buat contoh sekalian. Gangguan ini sinyalnya lagi drop sepertinya. Mohon maaf. Lagi ngomongin Hagai tantangan Rin Romo. Dikasih contoh ya sekalian ya. Ya, Memang sedang tantangan sekali nih kayaknya nih. Ini Busin nih. Luar udah biasa. bisa. Jangan Udah patah oke semangat. lagi Romo. Suaranya udah oke? Sudah Mo? Sudah mau lanjut mau. Oke. Ini saya ganti data dulu aja nggak apa-apa sebentar. Ya, jadi ketika kita melihat apa yang dialami oleh Israel ya, kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan, lalu dia berseru, kok kayaknya hidup itu kok nggak ada berkatnya ya? Kok kayaknya hidup itu selalu dipenuhi dengan segala macam sesuatu yang membuat kita tuh sulit gitu loh. Dan itu rasanya ya nggak nyaman pasti nggak nyaman gitu kan. Dan itu membuat apa ya, kadang orang ketika terus ya boleh dikatakan diterpa badai ombak gitu ya, itu ya bisa jadi orang terus bisa dalam tanda petik bisa give up loh. Orang bisa putus asa loh. Orang bisa patah semangat loh. Karena memang tidak sekali dua kali, tapi bertubi-tubi dialami. Lalu mereka merasa down dalam kehidupan mereka pribadi. Mereka merasa down dalam visi misinya Allah. Rasanya segala sesuatu ini kok banyak rintangannya. Aku mau melayani Tuhan, tapi rasanya kok susah. Kok rasanya dibuat sulit. Coba, kalau kita menemui pengalaman hal yang serupa nih, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, kita mau bilang apa ya? Itu kadang saya selalu merenung dan mencoba untuk apa ya, refleksi dalam diri saya sendiri gitu. Luar biasa apa yang dialami Hagai sebagai seorang nabi pada zaman itu dengan situasi yang nggak mudah. Maka situasi konkretnya ya yang dialami oleh Hagai, mengalami umat Allah yang hambar hatinya. Saya membahasakan dengan itu ya, tawar hatinya atau hambar. Yang patah semangat, yang putus asa, yang hilang imannya, yang tidak lagi punya harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tadi di awal kalau masih ingat, mereka itu adalah umat pilihan Allah loh. Benar nggak? Umat Israel ini adalah umat pilihan Allah. Tetapi bisa loh ya mengalami hal yang tidak mudah ini. Hambar hatinya, patah semangatnya, putus asa, hilang imannya, tidak punya lagi harapan. Coba, itu sudah paket komplit loh itu. Dalam kondisi yang terpuruk, banyaknya tekanan di dalam hidup. Mungkin, saya mengatakan mungkin di antara kita juga mengalami hal yang serupa, tetapi bisa jadi beda konteks. Misalnya saja kondisi pandemi beberapa waktu yang lalu. Kita mengalami kondisi pandemi yang sampai saat ini masih belum kelar. Mulai dari yang namanya PSBB ya. Mulai dari yang namanya PSBB, PPKM,
PPKM level-levelan dan seterusnya. Orang selalu bertanya kan waktu awal-awal, Romo sampai kapan pandemi? Oh, saya juga nggak tahu. Jangan tanya saya pandemi selesainya kapan. Tanya yang ahlinya siapa? Yang nggak ada yang tahu juga. Ini masa penantian, masa penantian, masa penantian. Tapi kalau selalu dapat situasi yang kayak begini, orang kan kadang-kadang bisa patah semangat. Nunggu lagi pengumuman, Senin, malam ditunggu. Hasilnya apa? PPKM diperpanjang lagi. Aduh Tuhan, gitu kan? PPKM diperpanjang lagi, dan seterusnya. Ya ini situasi kita pandemi yang nggak mudah. Tetapi dalam hal ini saya mau mengatakan Bapak Ibu dan teman-teman semua, bolehlah karena kondisi pandemi COVID-19 ini semuanya dibatasi demi keselamatan kita. Kita perpergian juga dibatasi, tidak boleh berkerumun, dan seterusnya. Itu kan demi kesehatan kita. Jadi intinya adalah semuanya dengan pembatasan. Maka PSBB, PPKM, itu kan intinya pembatasan. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, hidup beriman kita itu nggak bisa dibatasi. Hidup beriman kita itu mesti bertumbuh dan berbuah. Hidup beriman kita tuh mesti grow up. Kalau hidup beriman kita dibatasi atau kita membatasi diri, hidup beriman kita jadi stuck. Saya mengatakan tadi, warning. Kalau hidup beriman kita itu sudah stuck, waduh itu warning. Kalau hidup kita itu sudah down, nah itu saya mengatakan tadi, itu juga warning. Tuhan mengajak kita itu untuk terus grow up, bertumbuh. Ya misalnya sekarang dengan adanya pendalaman iman, saya sangat kagum sekali ya ini dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Banyak kegiatan di Kelapa Gading yang selalu mengusahakan untuk bagaimana bertumbuhnya iman kita. Itu saya sangat salut sekali, dan terima Bapak Ibu yang mengikuti ini semua ya. Itu tidak lain dan tidak bukan, itu membantu kita untuk supaya grow up our faith. Iman kita itu mesti grow up. Iman kita tuh mesti bertumbuh. Supaya apa? Supaya pelan-pelan kita bisa bangkit dari keterpurukan. Supaya pelan-pelan kita semakin mengenali apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki di dalam hidupku. Kadang untuk mengerti kehendak Tuhan tuh gak gampang Bapak Ibu. Kalau pas kita lagi down, kita lagi terpuruk, memahami dan mengerti apa maksud Tuhan, waduh, berat. Tidak semudah yang apa yang kita ucapkan ya. Maka di sini saya mau mengatakan bahwa umat-umat Israel tadi, orang-orang pilihan Allah mengalami tadi ya, hambar hati, patah semangat, dan seterusnya. Mereka mengatakan bahwa serasa lagi tidak ada gairah untuk mau ikut Tuhan Yesus. Sudah nggak ada gairah lagi untuk melayani Tuhan Yesus. Karena saking banyaknya kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi, nggak gampang, iya. Lalu bukan berarti saya sebagai imam terus tidak ada tantangan. Saya sebagai imam pun juga ada tantangan. Bapak Ibu hidup berkeluarga, di rumah juga ada tantangan. Setiap komunitas di mana kita melayani pun juga ada tantangan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau survive dengan tantangan itu atau tidak? Lalu bagaimana prioritas hidup kita tadi? Saya mengatakan, kita sebagai orang-orang pilihan Allah, itu punya tanggung jawab untuk melaksanakan visi misinya Tuhan Yesus. Romo, boro-boro melaksanakan visi misinya Tuhan Yesus. Hidup keluarga saya aja udah susah, Romo. Untuk cari makan aja susah. Pekerjaan,
Belum lagi tantangan yang lain dalam keluarga dengan istri, suami, anak-anak. Banyak perkara-perkara di dunia ini yang masih harus diselesaikan. Serasa itu tadi saya mengatakan, untuk membangun hidup rohani itu nggak lagi jadi prioritas pada akhirnya. Malas berdoa misalnya, sudah mulai malas ikut ekaristi misalnya, apalagi baca firman. Ya ini baca firman karena pas pertemuannya di Zoom aja nih Romo. Lalu kita baca gitu ya, kitab Hagai ayat bab 1. Tapi selebihnya, tapi saya yakin Bapak Ibu di sini, saya yakin lah. Bapak Ibu di sini tekun baca kitab suci dan ya soal perkara mengerti itu nanti urusan kesekian. Tetapi kita mencoba untuk taat dan setia baca firman. Karena obat dari setiap permasalahan hidup kita itu ada di sini. Di sini kita diajarkan bagaimana kita punya prioritas ya di dalam hidup kita. Cara pandang kita pun juga diluruskan. Ya tentu, kalau orientasinya duniawi misalnya uang gitu ya, ya kalau kita buka-buka kitab suci ya nggak keluar uangnya pasti. Kita ya tetap masih harus bekerja, kita tetap masih harus berusaha, dan seterusnya. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah, kita tahu prioritas kita gitu, sebagai orang pilihan Allah. Yang mengaku kita sebagai orang beriman Kristiani. Kemana kita harus berpegang. Kita mesti paham itu. Karena kalau enggak kita bisa cari tempat-tempat yang lain tidak jelas, lalu kita bisa keluar dari rel yang sudah disiapkan Tuhan buat kita. Yang tadinya sudah on the track, lalu kita mencari yang lain-lain, malah sibuk dengan urusan yang lain-lain, mencari kepuasan dan kenikmatan di tempat lain. Malah hidup kita akhirnya menjadi tidak jelas. Maka kuncinya, kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kita membangun kembali keintiman kita dengan Roh Kudus. Kita membangun kembali rasa percaya kita pada firman Tuhan. Rasanya malas berdoa nih Romo. Rasanya malas baca kitab suci nih Romo. Paksa diri. Kalau kita tidak memaksa diri kita, ya kita akan terus terseret dengan suara-suara di dalam hati kita yang selalu, udahlah nanti aja, udahlah kan bisa besok, udahlah besok aja, udahlah percuma baca kitab suci, tidak mengubah hidup saya. Hati-hati Bapak Ibu dan teman-teman, itu godaan yang bisa saja kita alami. Saya pun juga mengalami. Hari ini bolong, baca kitab sucinya besok aja, toh kemarin udah baca. Itu dari yang kecil-kecil ya, nanti kita terus bertumbuh loh itu. Godaannya bisa lama-lama bisa gede itu. Nanti aja seminggu lagi baru baca kitab suci. Misalnya besok aja saya tunda. Maka ketika kita mengalami down itu jangan dinikmati, tapi harus dilawan. Dilawannya dengan cara Tuhan. Hati kita ini harus terarah. Fokusnya jelas kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada yang lain-lain. Karena kita mau berpegang hanya kepada kekuatan firman Allah. Kita mau berpegang hanya pada kekuatan Tuhan Yesus. Bukan yang lain-lain. Jika kita down dalam hubungan, dalam relasi, entah suami istri, orang tua dengan anak, atau kita ada masalah dengan pekerjaan, bukan hubungan dan pekerjaan yang harus kita bengkelkan, yang harus kita reparasi. Bukan itunya. Tapi bawa hati kita kepada Tuhan Yesus. Kitanya sebagai manusia. Sebetulnya relasinya tuh nggak ada salah apa-apa. Pekerjaannya juga nggak ada salah apa-apa. Tapi hati kita ini loh, yang perlu divaksinasi. Hati kita ini yang perlu dapat antibiotik. Maka saya mengatakan cara melawan down itu bukan dengan down-nya,
bukan melawan down-nya, tapi kita mesti go up to Christ. Ya kan? Maka ketika kita go up to Christ, maka hati kita akan hidup kembali, kita akan bangkit lagi. Bapak, Ibu, dan teman-teman, down itu ya, pengalaman down itu, atau perasaan down itu akan tumbuh subur, bergerak dan bertumbuh, itu di area abu-abu. Apa perasaan yang tidak terbentuk dengan sempurna. Abu-abu itu apa? Ragu-ragu. Mau ke kiri, ke kanan, nggak jelas. Mau ikut Tuhan Yesus atau ikut yang lain, nggak jelas. Maka kita menjadi pribadi mestinya spesifik atau detail. Spesifik atau detail dengan apa? Dengan firman Tuhan. Salah satu yang mungkin kita bisa lakukan, saya catat. Saya baru getol-getolnya nih ya ketika jadi imam ini. Waktu frater ya saya terus berusaha sih. Tapi kadang-kadang ya malas. Kadang-kadang, tapi ketika mendapatkan semangat ketika hidup saya itu catat loh. Ayat mana yang itu justru menyentuh saya. Dan itu membangkitkan semangat saya. Ketika saya menemukan satu ayat dan itu menjadi kata kunci dan itu mengena buat saya catat. Maka ekstrim ya kadang-kadang. Kalau sekarang lagi musimnya apa? Drama Korea ya. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu dan teman-teman pada nonton dan menikmati drama Korea nggak nih? Kim Jong Un lah dan siapa gitu ya. Saya terus terang saya nggak ngikutin Bapak Ibu, saya jadi nggak tahu. Tapi saya ngikutin fenomenanya. Oh ini banyak orang muda. Oh ternyata tidak hanya orang muda ya, orang tua pun juga mengikuti nih drama Korea. Mereka sangat menikmati. Bahkan saking menikmatinya, mereka hafal loh bahasa Koreanya. Mau dari yang annyeonghaseyo, sarangeo, dan seterusnya. Saya nggak tahu deh itu. Mereka hafal loh. Nah sekarang coba dengan perilaku yang sama, kita terapkan. Kalau kita baca kitab suci, kita tekun dan setia kita baca kitab suci, maka bahasa-bahasa kita yang kita keluarkan, itu adalah bahasa kitab suci. Ayat-ayat yang selalu kita dengungkan, yang kita hidupi, bukan hanya dihafal ya, tetapi kita renungkan. Ya kalau kita mulai malas-malasan atau bahkan mungkin tidak pernah menyentuh atau membaca kitab suci ya, biasa kan ya kitab suci orang Katolik itu bersih-bersih. Ya sangat rendah hati sekali memang. Jadi bukannya mungkin pelan-pelan, bukannya nggak baca Romo, baca. Tapi mungkin bacanya pelan-pelan. Dan isinya bersih, nggak ada tulisan apapun, tidak ada coretan-coretan apapun, ya kan. Nggak ada stabilonya. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang ikut tergabung di sini, saya yakin pasti ada sesuatu yang ditanda-tandain lah. Dan itu menjadi kunci buat hidup kita. Maka jelas, obatnya adalah, atau vaksinnya adalah, kita mesti menjadi spesifik dengan firman Tuhan. Menjadi detail dengan firman Tuhan. Catat. Ketika baca perikop dan itu menarik, catat. Oh iya, ini menjadi sesuatu pegangan buat saya. Misalnya dalam surat Paulus misalnya, banyak itu ayat-ayat yang begitu mengena. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu kan sesuatu yang menjadi moto kita dan itu bisa menjadi pegangan hidup kita. Contohnya misalnya itu. Maka Bapak Ibu di bagian yang terakhir, saya ingin mengajak kita semua, termasuk saya pun terus berjuang. Saya mengatakan seperti ini karena ini juga perjuangan dan pergulatan saya ya. Dan ini berangkat dari refleksi saya. Maka ketika kita mau dapat vaksinnya, ketika kita mau dapat obatnya, kita mesti memorize the scripture. Kita mengingat ya, kitab suci. Gak ada cara lain Bapak Ibu. Karena ya di sini sumbernya mau dari mana? Saya dari tadi ngewes itu menceritakan refleksi saya semua dari mana? Dari sini, nggak ada dari yang lain-lain. Ini refleksi dari kitab Hagai, dari seorang Nabi Hagai yang dengan segala macam pergumulannya melihat umatnya begitu. Maka kalau tadi saya bilang orang muda atau kita semua yang terinspirasi suka nonton drama Korea, sampai bisa hafal dengan bahasa drama Korea.
Kenapa nggak hal yang sama kita terapkan ketika kita baca kitab suci? Lalu kita terbiasa berbicara dengan bahasa kitab suci. Bukannya kita mau sok suci ya, bukan. Tetapi ini kan kita punya, kita cecap-cecapkan untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita. Untuk demi bertumbuhnya iman kita. Lalu bukan kita gaya-gayaan, setiap kali ketemu lingkungan segala macam, ngomongnya kitab suci segala macam. Ya kalau pas konteksnya sih oke. Seperti sekarang misalnya. Tetapi kita kan tetap juga mesti rendah hati. Sampai mungkin kita bisa secara detail, kapan ya saya dapat ayat tadi ya? Dari Galatia 20-20 misalnya, itu ayat favorit saya Bapak Ibu. Mungkin kita juga pernah membacanya ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ketika saya baca ini, saya catat, saya dapatnya tanggal berapa itu. Pas lagi momen perasaan saya kayak gimana ya. Ketika saya baca-baca lagi, saya jadi ingat. Oh iya, ini benar. Ketika saya mengalami, misalnya saya down gitu ya. Lalu saya baca lagi ayat mana yang pernah saya catat dan seterusnya. Lalu ingat, oh ya dulu tuh sebetulnya pernah mengalami. Sehingga ketika kita down lagi, kita nggak jadi yang lebih down yang parah gitu loh. Kita mudah grow up, kita mudah bangkit. Sampai sedetail itu. Catat tanggalnya, catat janji Allah yang kita ketahui atas baca kitab suci, dan itu bisa menjadi pegangan hidup kita. Moga-moga dengan cara demikian, hati kita itu bukan menjadi hati yang mudah patah semangat. Kalau seandainya nanti mengalami tantangan, mengalami kesulitan, itu kita bisa mudah berpegang pada Tuhan, dan kita pelan-pelan bisa menata hati kita. Sebetulnya kan tantangan kesulitan itu munculnya kan dari pikiran dan hati kita kan ya. Kebanyakan itu ya yang saya temukan ya. Ya eksternal ada, tetapi kebanyakan semua itu bermuncul dari pikiran dan hati kita. Kita tuh suka perang dengan hati dan diri kita sendiri. Itu yang paling bahaya sebetulnya. Karena nggak kelihatan, karena dalam diri kita. Dan itu berbahaya. Maka ketika kita down, ketika perasaan down itu muncul, kita punya kecenderungan lalu membanding-bandingkan atau dibandingkan. Atau kita menjadi korban apa kata orang. Jadi kita nggak punya pendirian. Jadi ketika kita perasaannya down, lalu terus kita ikut nih. Oh ya kata si ini begini, kata si ini begini, kamu tuh katanya si ini begini. Udah kita jadi orang yang bingung. Terus kita nggak punya pegangan, give up gitu. Hati-hati Bapak Ibu dan teman-teman, saya tidak bermaksud untuk pesimis ya dalam hal ini, tetapi ini mengingatkan ya. Kita itu tinggal di antara orang-orang tuh yang kadang-kadang mudah patah semangat. Mudah mematahkan semangat kita, mungkin sebaliknya. Jangan pernah salahkan orang-orang di sekitar kita. Atau jangan pernah menuntut mereka berubah. Tetapi yang harus berubah adalah diri kita sendiri, saya sendiri. Jangan harapkan orang lain itu berubah. Bahkan hampir nggak mungkin. Banyak orang dengan pikiran negatif, banyak orang dengan pikiran pesimis daripada yang berpengharapan. Nah itu situasi yang dialami oleh Hagai dan juga orang-orang Israel, orang-orang pilihan Allah. Dan moga-moga bait Allah, bait suci itu yang adalah hidup kita. Kita pelan-pelan mau bangun itu. Ya bangun relasi lagi dengan Tuhan Yesus. Bangun lagi keintiman dengan Roh Kudus. Dan itu menjadi pegangan hidup kita. Saya berhenti sampai di sini. Terima kasih untuk refleksinya. Dan moga-moga ini bisa menjadi permenungan dan inspirasi buat kita bersama. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Luar biasa. Baru kali ini dalam program bekal ini kita mendapatkan pencerahan dari Hagai, Romo. Ini pertama kalinya dan saya sungguh sangat menarik sekali Hagai ini rupanya ya.
Kemudian Romo, kalau masih ada waktu, boleh ada nanti yang ingin bertanya atau boleh masih ada yang sharing Romo. Waktunya tinggal 10 menit lagi, Romo akan Zoom berikut ya katanya. 15. Masih ada 10 menit, boleh Romo? 15 Boleh, menit. boleh, nggak apa-apa. Oke. Ada pertanyaan tuh Bu Eti. Baik, terima kasih Romo. Ini di chat, ada pertanyaan di chat Romo dari Galaxy S9. Oh ya, Itu saya bacakan ya Romo. silakan. Malam Romo Tino, harus bagaimana mengatasi membangun bait Allah itu karena tantangan yang dihadapi ada dua, yaitu dari internal manusia itu sendiri dan yang kedua dari faktor eksternal. Mohon trik untuk hal tersebut. Ya, Bapak Ibu, saya langsung saja. Betul, tadi seperti yang sudah disampaikan dan kita dengarkan, memang ada dua tantangannya, itu baik dari luar, dan yang terutama itu perangnya itu dari dalam diri kita sendiri. Maka sebetulnya, satu, kita mesti pertama penyadaran dulu. Sadar bahwa ini memang ada tantangan di hadapan saya dan di dalam diri saya. Jadi kita jangan pernah denial, kita jangan pernah menolak itu. Kita menyadari dulu bahwa Tuhan Yesus di dalam doa-doa kita, ini sedang ada tantangan, baik itu yang muncul dari luar, terutama lebih-lebih ini yang dari dalam hati. Lalu setelah kita sadar, kita tidak menolak itu, lalu kita pelan-pelan dengan bantuan Roh Kudus tentunya dalam doa-doa kita mencoba untuk, apa ya istilahnya ya, ya kalau dalam bahasa rohaninya, discernment ya, kita mencoba memilih dan memilah ya, mana hal-hal yang itu kadang-kadang perasaan-perasaan yang muncul dari dalam hati kita, itu yang kadang-kadang menjebak kita. Kadang-kadang itu sebetulnya yang terjadi. Jadi perang kita di dalam hati kita itu yang muncul karena kita terjebak sebetulnya. Maka dengan proses discernment itu artinya pembedaan ya. Kita sungguh-sungguh mampu membedakan ini sebetulnya masih bisa ditimbang secara rasional atau sebetulnya saya terlalu membawa ini dalam perasaan. Ketika ini sesuatu sudah tidak lagi diukur dengan akal sehat, nah itu kadang-kadang kita mudah terjebak ke sana. Tetapi kalau berlebihan dengan akal sehat atau rasio itu juga kadang-kadang membuat kita akhirnya menjadi defense ya, mempertahankan diri. Enggak kok, bukan aku yang salah, kamu yang salah. Enggak kok, bukan karena sistemnya, tapi mereka ini loh. Jadi selalu orientasinya menyalahkan yang luar. Tetapi kalau kita mau discernment, kita mau membedakan, memilih, memilah, mana sebetulnya secara rasional masih saya bisa pertimbangkan. Mana yang sebetulnya secara irasional, pelan-pelan, saya tidak mengatakan dibuang ya, tapi pelan-pelan coba dikesampingkan sebentar, masukkan ke folder yang lain ya, masukkan ke kotak yang lain, ke another box, tutup sementara. Dah, supaya hati kita tuh makin jernih gitu loh, untuk memandang sesuatu. Kadang kan yang bikin kita, kesulitan ketika kita mengalami tantangan, ya itu, kita tuh terlalu complicated ya, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan tuh campur aduk. Ya memang secara realnya akan begitu memang. Tetapi justru itu kita pilah-pilah. Oh, mana nih yang masih rasional, yang masih bisa saya pertimbangkan. Mana ini yang kayaknya udah irasional. Oke, saya masukkan dulu ya ke box string gitu ya. Jadi hilang dulu sementara. Nanti kalau pikiran kita sudah lebih jernih, pikiran sudah kita lebih tenang, nah kita baru mulai melihat itu secara lebih jelas. Yang ketiga, hadapi tantangan itu. Kadang ya, mohon maaf nih, kadang kita itu masih dengan denial kita itu lari. Karena ketika kita menghadapi tantangan, itu nggak enak rasanya. Kan kecenderungan manusiawi kita mencari zona nyaman. Begitu tantangan muncul, zona nyaman kita diobrak-abrik. Daripada begitu, mendingan saya lari, saya kabur. Selesai sih, tapi sementara. Tapi nanti ketika datang lagi, nah kita mengalami hal serupa, karena kita tidak berani menghadapi. Nah, kurang lebih begitu secara singkat, Bu Eti. Baik, Romo, terima kasih untuk menyingkat waktu. Ini ada dari Ibu Ani, Blok B. Tanya, Romo, ya. Kita mudah salah, apakah ini bisa dimaklumi?
Jika salah atau jatuh dan bangun lagi, salah lagi dan bangun lagi, padahal kita juga berusaha berpegang pada firman Tuhan. Bagaimana ya Romo dengan keadaan seperti ini? Bapak Ibu dan teman-teman, ya sebagai manusia, saya pun kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kerapuhan dan juga kesalahan kita. Itu kecenderungan kita berbuat dosa itu memang sudah dimulai ya sejak peristiwa Adam dan Hawa kan ya. Dan kita punya bekal itu. Maka setiap kali kita sebagai orang beriman Kristiani, kita yang sudah dibaptis, kita dibekali apa yang namanya pengakuan dosa atau rekonsiliasi. Tentu sekarang dalam situasi pandemi ya masih agak kesulitan dengan situasi itu. Tetapi saya mengatakan bahwa ya satu bahwa ketika Ibu Ani ya namanya ya, Ibu Ani sudah menuliskan seperti ini, sebetulnya kan Ibu Ani sudah realize ya, menyadari apa yang sebetulnya ada dalam dirinya. Itu sebuah langkah yang besar sebagai manusia. Kadang kita itu bahkan menolak. Saya tuh nggak tahu saya dosanya apa, saya merasa nggak berdosa. Itu lebih parah lagi malah. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, ya nggak apa-apa, kita menyadari itu. Di satu sisi bahasanya mungkin bukan memaklumi ya, tapi mencoba menyadari adanya dosa dan kelemahan kita itu, lalu kita bikin yang namanya transformasi hidup. Kita mau, ya tentu dengan rahmat belas kasih Allah kita yakin Tuhan mengampuni dosa kita, tetapi kan kita tidak hanya berhenti pada itu. Rahmat kerahiman Allah itu memampukan kita untuk bertransformasi. Transformasi dari mana? Dari manusia lama kita ke manusia baru. Maka butuh yang namanya perubahan. Jadi kita tidak hanya berhenti pada, ya kalau bahasanya memaklumi kan, ya Tuhan kan Maha Rahim Romo, Tuhan penuh belas kasih, ya sudah, pasti dosa-dosa saya akan diampuni. Loh, kita tidak hanya berhenti sama itu loh. Tapi Tuhan Yesus sendiri mau minta kita kerjasama. Antara usaha manusia dengan rahmat. Usaha manusia dari bawah dan rahmat yang muncul dari Tuhan Yesus diberikan kepada kita dan kita usaha bersama. Kerahiman Allah pasti diberikan kepada kita. Itu keyakinan kita sebagai orang beriman. Tetapi sebagai orang beriman pula kita juga diminta mengadakan yang namanya perubahan, transformasi hidup kita. Maka tadi ya, kalau sudah berusaha, tetap berpegang pada Tuhan Yesus, lalu kita jatuh lagi, yang penting bagi saya itu bukan soal jatuhnya. Kita mau bangkit apa enggak? Kita mau mengadakan yang namanya transformasi atau enggak? Loh Romo, saya udah mengalami transformasi, saya mengalami perubahan, tapi saya jatuh lagi. Ya enggak apa-apa. Ayo kita bangkit lagi. Dan itu memang perjuangan kita seumur hidup, Bapak Ibu dan teman-teman. Perjuangan kita seumur hidup, termasuk saya. Itu perjuangan kita. Untuk apa ya? Makanya dengan adanya pendalaman iman, dengan adanya kita baca kitab suci, itu yang membantu kita untuk bertumbuh iman kita. Supaya kita dimampukan untuk mengadakan yang namanya transformasi. Perubahan secara radikal. Itu kan yang Tuhan Yesus minta. Supaya dosa-dosanya nggak itu-itu aja ya, setiap bulan misalnya. Atau setiap tahun kita mengaku dosa, dosanya itu-itu aja kan. Kalau dalam bahasa bercandanya misalnya dosanya kurang kreatif gitu ya. Hal yang sama yang selalu dilakukan. Tapi kecenderungan manusiawi kita itu. Dan saya mengatakan saya tidak menggunakan bahasa memaklumi ya. Tetapi saya menyadari keberadaan manusiawi saya dengan segala kedosaan saya. Dan saya mau dengan usaha manusia dan rahmat Tuhan, rahmat kerahiman pasti, ini yang memampukan saya pelan-pelan. Saya tahu, untuk mentransformasi itu butuh perubahan radikal. Dan itu nggak mudah, saya tahu itu. Dan itu perjuangan terus-menerus. Maka setiap kali kita merayakan Paskah, yaitu iman kita tuh kan letaknya, inti pokoknya kan di misteri Paskah itu. Karena penderitaanmu lah, karena wafatmu lah, dan karena kebangkitanmu lah, aku dibebaskan dari dosa-dosa. Begitu, Ibu Ani, sementara. Terima kasih Romo mencerahkan. Terima kasih, Ibu Ani. Tetap semangat.
Semangat kok Romo. Terima kasih. Amin. Ya, saya sedikit menambahkan Bu Eti. Ya Romo silakan. Di Hagai ini yang menarik ya. Di Hagai ini, kenapa kok tadi mengatakan bahwa Hagai itu bernubuat ya? Bisa dihitung, coba diberi garis sekali-kali di Hagai ini dikotor-kotorin nggak apa-apa pakai catatan Bapak Ibu atau pakai bolpen. Itu dikatakan di sana beginilah firman Tuhan. Coba dicek ada berapa kali. Ya, ya. Beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Itu buat saya sudah menunjukkan hal yang lebih dari dua itu kan sesuatu yang penting ya. Setiap kali kita dikatakan loh, ini loh firman Tuhan udah jelas. 4 Tapi kali nggak- Romo. Kenapa? 4 kali. Bab 1 4 kali. Bukan 5. Kurang 1 Pak Toto. 2, 5, 7, 13. 2, 5, betul. 7, 13. 7, 13. 9 enggak tuh 9? Oh, 9-nya kelemahan. Ya. Nah, bener kan? Ada 9 kan ya? Ya. Ya. Lalu, yang menjadi obat atau vaksin kita itu nanti di bab 2 sebetulnya. Tapi saya sudah garisin itu. Di sana jelas dikatakan, kuatkanlah hatimu lebih dari sekali, lebih dari 2 kali malah. Kuatkanlah hatimu, Ibu Eti. Kuatkanlah hatimu, Bu Sin. Apapun tantangannya, situasinya, semuanya. Pak Paulus dan semuanya yang hadir di sini. Dan saya termasuk. Kuatkanlah hati kita. Tantangan tuh pasti selalu ada. Dan itulah yang menguatkan kita. Satu hal ini menjadi salah satu dari 365 kata jangan takut. Muncullah di kitab Hagai bab 2 ayat yang ke-6. Janganlah takut. Nah, ini moga-moga bisa memberikan kita kekuatan dan juga sukacita karena Tuhan Yesus sendiri loh yang mengatakan, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Tambah lagi boosternya, jangan takut. Ini salah satu kata jangan takut dari 365 yang ada di kitab suci. Begitu tambahan saya sedikit, Bu Eti. Baik Romo, ini luar biasa sekali hari ini kita mendapat pencerahan, penguatan Romo di masa pandemi COVID ini. Memang doanya luar biasa Romo. Betul, betul. Masing-masing punya tantangan lah kita, pasti saya yakin. Ya Romo. Terima Ya, kasih Romo. sekali Romo. Terima kasih. Romo, Ah. kita memang kalau dalam menghadapi tantangan-tantangan itu mau ya memang kan kalau kita beriman. Terus kan Yes. kita tahu di Hagai yang ayat 13 juga dibilangin kan Romo. Terus aku ini menyertai kamu. Jadi Tuhan udah bilang, aku menyertai Yeah. kamu. Terus Tuhan juga menggerakkan semua orang gitu kan, semangatnya gitu kan untuk si Zerubabel. Zerubabel, betul. Kita kan pengen bikin sesuatu nih, jangan takut. Tuhan pasti akan memberikan semua gitu kan, akan menggerakkan sendiri yang diperlukannya. Seibaratnya nih, kompletorium gitu kan Romo ya. Nah, digerakkan semua orang gitu Romo. Jadi sampai percaya dengan iman itu. Pasti akan Amin. berhasil gitu Mo ya. Ini Makasih, memang Bu kita Sin, pengen baru tahu sharingnya. juga ya banyak. Betul, betul. Bagus, Makasih, Bu Romo. Sin. Ya. Romo, Jadi- kalau yang dimaksud dipulihkannya di sini berarti lebih jelasnya di ayat yang berapa ya Romo? Sorry, Kalau- ini. Hah? Katanya kan ini temanya adalah pengalaman down yang dipulihkan. Berarti yang dipulihkan itu bisa kita temukan di ayat berapa, Romo? Fris. Di ayat. Jadi saya tadi memberikan pengalu di bab 2 terkait dengan pengalaman down-nya orang-orang Israel, orang-orang pilihan Allah itu, mereka dibangkitkan lagi semangatnya. Sebetulnya sebagai jumping board-nya, pengantarnya itu sudah dimulai di ayat bab 1 ayat 14. Maka Tuhan itu selain mengutus Nabi Hagai, dia menggerakkan tadi Bupati Yehuda, menggerakkan juga membisikkan kepada imam besar yaitu Yosua, ayo bangun bait Allah, ayo bangun bait suci. Mereka menggerakkan semangat itu, tapi yaitu di bagian bab 1 itu masih orang-orang Israel itu masih kebingungan dalam arti itu tadi mereka terjebak sebetulnya dengan tantangan dari orang-orang Samaria,
lalu juga dari dirinya sendiri, ngapain kamu bangun bait suci? Udahlah, bangun rumahmu sendiri aja kan lebih oke. Mereka sibuk dengan kepentingan dan perkara-perkara dunia sebetulnya. Tetapi di ayat 14 itu sebetulnya Tuhan sudah kasih clue nih. Tetapi saya mengatakan tadi makanya obat dan vaksinnya supaya dipulihkan tadi di bab 2 inilah Tuhan sendiri juga mengatakan kan, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, meskipun dalam situasi yang nggak mudah seperti itu, kuatkanlah hatimu, Imam Joshua. Maka tadi memang ayat 14 ini punya kaitan di bab 2 ayat 5, 6, dan 7. Begitu. Ya, baik Romo, ini kasihan nanti Romo mau Zoom lagi. Nggak apa-apa, Bu. Sekali lagi terima kasih luar biasa Romo hari ini pencerahannya. Ya, Bapak Ibu, untuk minggu depan kita sudah memulai dengan bulan Kitab Suci Nasional. Jadi kami seksi kerasulan Kitab Suci Paroki akan membawakan sesi-sesi pertemuan pertama sampai dengan keempat setiap minggunya. Untuk Rabu minggu depan itu tanggal 1 September, pertemuan pertama nanti akan dibawakan oleh Pak Paulus Kusumojoyo. Mohon Bapak Ibu bisa tetap ikut serta mendalami kitab suci firman Tuhan seperti yang Romo Tino tadi katakan supaya kita grow up iman kita. Ya, Romo. Ayo kita sama-sama bertumbuh iman kita. Ya, lalu salah satu hal yang bisa kita lakukan, paroki kita melalui K3S ini, kita mengadakan yang namanya lomba video fasilitator. Itu menjadi sarana yang baik. Mari kita bersama-sama berpartisipasi, ikut bekerja sama, mendukung, dan saya berharap banyak orang di antara Bapak Ibu yang ada di sini juga bisa menjadi bukan salah satu, ini 83-85 orang yang ada di sini bisa berlomba-lomba menjadi fasilitator. Betul, dan itu bisa mewartakan. Itu kan kita mewartakan kabar sukacita kan lewat situ. Nanti di video lalu dikirimkan. Jangan pernah takut salah, jangan pernah takut merasa tidak bagus, dicoba, dan kita belajar bersama. Saya pun juga belajar kok Bapak Ibu. Luar biasa. Mari kita bersama-sama wartakan ini, semoga kita bisa menjadi duta-duta pewarta yang penuh sukacita. Ya. Kalau bisa ajak Romo, orang muda Romo, anak-anak muda itu Romo, bisa digalakkan. Baik, demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih Romo Tino, luar biasa malam ini. Kita akan tutup acara ini dengan doa, nanti mohon berkat dari Romo Tino, masih sempat ya? Masih. Mari kita tutup acara malam ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Juliana, dengan nanti mohon berkat dari berkat Tuhan lewat Romo Tino. Silakan Ibu Juliana. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk menutup pertemuan kita dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkenan menyertai pertemuan kami malam ini, sehingga semuanya boleh berjalan lancar. Malam ini kami memperoleh pencerahan tentang pengalaman Don yang dipulihkan, yang diambil dari kitab Hagai melalui hamba-Mu Romo Stefanus Tino Dwi Prasetyo. Sungguh pencerahan yang sangat menguatkan kami, terutama dalam masa-masa sulit saat ini, agar kami tetap bisa bangkit lagi saat kami mengalami kekecewaan dan kegagalan dalam menjalankan kehidupan kami. Bapa, semoga melalui pencerahan yang kami dengar malam ini, kami semakin disadarkan bahwa apapun masalah yang kami hadapi saat ini, kami tidak sendirian, karena kami mempunyai Engkau yang begitu penuh kasih, yang tidak akan membiarkan kami anak-anaknya jatuh tergeletak, asalkan kami mau bangkit dan tidak putus asa. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini kami hanya sering terpaku pada masalah-masalah kami, sehingga kami kurang menyadari penyertaan dan kehadiran-Mu lewat firman-firman-Mu yang kami baca, kami dengar dan kami resapi. Semoga perkataan-Mu, jangan takut,
dapat kami jadikan rema dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri pertemuan ini. Berkatilah Romo Tino dengan rahmat, kesehatan, dan sukacita dalam panggilannya untuk mewartakan kasih-Mu kepada kami. Berkatilah juga istirahat kami malam ini. Semoga kami beristirahat dengan baik, dan Kau bangunkan kami besok untuk melanjutkan anugerah kehidupan dari-Mu dengan semangat yang baru. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu ada untuk kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan berkat dari Romo. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, seluruh keluarga dan komunitas kita, istirahat kita pada malam hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati, dan diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. semuanya, Terima kasih, Bapak Ibu. Romo. Tetap semangat.